Di kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu yang ada dalam buklet Road to Lautale volume pertama. Dalam buklet tersebut terungkap jika ada 3 lokasi yang kemungkinan besar menjadi tempat dari Road Poneglyph terakhir. Nah, kita akan melihat di mana kemungkinan terbesar dari Road Poneglyph terakhir berada, dan siapakah orang atau karakter yang mengetahui dan menjaganya, atau boleh kita katakan memilikinya. Baik, opsi pertama ada Pulau Beehive atau Hachinosu, berlokasi di New World atau dunia baru, dikenal sebagai Pirate Island atau surganya para bajak laut, dan sekarang menjadi markas besar kelompok bajak laut Kurohige, sebuah tempat yang juga menjadi awal dari permainan Davy Back 5. Nico Robin menjelaskan hal tersebut tepatnya pada chapter 306. Yang lupa apa itu Davy Back 5, ingat saja Noro Beam, si kepala belah. Dulunya Rock Pirate yang legendaris membentuk kelompok bajak laut mereka juga di Pulau Beehive. Visual yang paling menonjol dari pulau ini adalah bentuk tengkorak yang berada di tengah pulau. Jika memang Road Poneglyph itu ada di sini, sudah pasti yang menjaga dan memilikinya adalah seorang Yonko yang boleh kita katakan sebagai the real pirate, bajak laut sesungguhnya, yaitu Marshal Detach alias Kurohige. Tapi menurutku, meskipun kansnya cukup besar, namun kemungkinan besar Road Poneglyph terakhir tidak ada di sana. Alasannya, pulau tersebut adalah surganya para bajak laut. Artinya sebelum menjadi markas Kurohige, harusnya Road Poneglyph bisa saja ditemukan oleh para bajak laut yang datang ke sana. Tapi ternyata kan tidak ada. Meskipun begitu, tetap ada kans ya Leo. Siapa tahu Poneglyph terakhir baru dibawa oleh Kurohige setelah kelompok bajak lautnya bermarkas di Beehive. Bagaimana menurutmu Leo? Opsi yang kedua adalah Pulau Elbap, sebuah pulau yang diimpikan oleh My Lord God Usopp. Jika suatu hari nanti dia akan datang ke sana, berlokasi di New World atau dunia baru, sebuah pulau yang dihuni oleh para raksasa dan dianggap sebagai negeri terkuat di dunia. Dikatakan jika terdapat pohon berukuran sangat besar dan menjulang tinggi ke atas yang berada di tengah Pulau Elbap. Elbap sendiri berada di lautan yang disebut dengan Warland, sebuah area sangat berbahaya yang dihuni habitat laut berukuran raksasa. Dan kita juga sama-sama mengetahui jika Big Mom pernah menghabiskan sedikit masa kecilnya di Pulau Elbap. Karena masih minimnya informasi tentang pulau ini, dan nampaknya kemungkinan banyaknya misteri, Elbap memang menjadi salah satu kandidat pulau yang menjadi tempat dari Road Poneglyph terakhir berada. Setelah Pulau Zoo, Whole Cake Island, dan informasi dari Nekomamushi jika Kaido lah orang yang memiliki salah satu dari Poneglyph. Menurutku pribadi ada kemungkinan Elbap adalah markas dari kelompok bajak laut Akagami no Shanks, sehingga dialah yang menjaga dan memiliki Road Poneglyph terakhir. Jika memang benar Road Poneglyphnya ada di pulau raksasa Elbap. Kemudian opsi yang terakhir atau yang ketiga yaitu Vira. Pulau ini berlokasi di Verdice, negara kecil yang pernah dikunjungi Norland dalam petualangannya. Disebut negeri yang cerah. Tidak banyak informasi mengenai pulau ini. Satu hal yang diketahui, kalau pulau ini melakukan kudeta terhadap pimpinannya di 2 tahun yang lalu. Kudeta tersebut dipimpin oleh pasukan revolusioner. Jadi kemungkinan besar jika Road Poneglyph terakhir memang ada di Vira, berarti yang menjaganya adalah bagian dari revolusioner atau justru Akagami no Shanks, karena kita tahu dia adalah salah satu dari kru Raja Bajak Laut yang telah menemukan pulau terakhir. Dan pulau terakhir tersebut ditemukan dengan jalan menggunakan 4 Road Poneglyph. Jadi besar kemungkinan Shanks terikat dengan Pulau Vira ini. Kemudian jika kita melihat
Dari ketiga opsi pulau tadi, menurutku Leo, ada dua nama yang kemungkinan besar sebagai penjaga atau pemilik dari Rod Poneglyph terakhir. Dua orang tersebut adalah dua orang Yonko, yaitu Marshal D. Deitch dan Akagami no Sans. Namun dari kedua nama tersebut, aku memilih Akagami no Sans sebagai kandidat dengan kans terkuat sebagai pemilik atau penjaga dari Rod Poneglyph terakhir. Alasan kenapa harus Akagami no Sans: yang pertama, Sans sudah menjadi Yonko lebih dahulu dari Kurohige. Dua Yonko yang lain, yaitu Kaido dan Big Mom, dikatakan memiliki Rod Poneglyph. Jadi Akagami no Sans kemungkinan besar juga memilikinya. Lalu muncul pertanyaan lagi, lah Shirohige piye? Ingat Leo, Shirohige itu cita-citanya membentuk keluarga, dan bahkan sebenarnya tanpa dia harus ke Laut Tale, Goldie Roger nampaknya sudah menceritakan padanya tentang pulau terakhir dan juga One Piece. Sehingga di akhir Ars Marineford dia membenarkan jika One Piece itu ada. Dan kembali ke Rod Poneglyph terakhir tadi, kemungkinan sangat kecil bagi Shirohige untuk mencari dan memilikinya. Yang kedua, Akagami no Sans adalah mantan kru Goldie Roger, yang mana seperti kusampaikan tadi telah memiliki 4 Rod Poneglyph, atau mungkin telah mengumpulkan, menemukan dan menyalin keempat Rod Poneglyph tersebut hingga akhirnya dia menemukan pulau terakhir Laut Tale. Berdasarkan hal tersebut, kemungkinan besar para kru Roger mengetahui tempat di mana Rod Poneglyph terakhir berada. Dan Akagami no Sans adalah kandidat terkuat dari kru Roger yang mengetahui dan menjaga tempat tersebut saat ini. Jadi ya memang kans dia memang lebih besar dari Kurohige untuk tahu tentang Rod Poneglyph terakhir. Yang ketiga, alur yang mengharuskan kapten tercinta kita bertemu dan mengembalikan topi jerami yang Sans titipkan padanya. Itu juga akan menjadi alasan kuat jika Sang sebagai pemilik Rod Poneglyph terakhir saat ini Luffy telah menjadi bajak laut hebat, dan bahkan namanya telah disejajarkan dengan Akagami no Sans sebagai Yonko atau 4 kaisar lautan yang baru. Kemudian perihal topi jeraminya, kemungkinan besar jika Luffy akan memintanya, karena jika dia kembalikan, nama kelompoknya yang identik dengan topi jerami atau Mugiwara akan sangat aneh jika sang kapten tidak identik dengan hal tersebut. Lalu yang terakhir, bisa saja terjadi duel atau hal lain yang akan menentukan semua hal, termasuk Rod Poneglyph terakhir yang kemungkinan besar Akagami no Sans miliki dan jaga.